Hello guys, welcome back to my channel. Oke guys, karena banyak sekali yang meminta kepada saya untuk kan spill job desknya kru kapal ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberitahu alias berbisik-bisik kepada kalian job desk kru kapal. Nah, tamu pertama kalinya ini untuk bisik-bisik adalah second officer. Nah, langsung saja kita tanya-tanya kepada second officer apa aja sih kerjaan Mualim 2 dan bisik-bisiknya interview untuk yang calon-calon Mualim 2. Oke guys. Nah, oke guys, nih kita sudah bersama Mualim 2. Nah, sebelum Mualim 2 menjelaskan apa sih tugas-tugasnya, mungkin bisa perkenalan dulu. Nama saya Andi Maritin. Ya, sekarang saya bekerja di PT Nasidor. Kurang lebih sama-sama Mualim 3 juga. Ya, lumayan bagus perusahaannya juga. Jadi di konten kali ini saya mencoba sharing ke teman-teman apa aja sih kerjaan Mualim 2. Oke, Mualim 2 itu apa, Ken? Mualim 2 yang utama itu sebagai perwira navigator kan. Kerjanya sebagai ya kita maintenance alat navigasi, juga sebagai medical officer kan. Kita juga maintenance obat-obatan di kapal, juga kita sebagai radio officer juga. Oh, berarti dokter kapal juga, navigator juga. Ya, pokoknya semua Markonis juga ya. Semua pokoknya. Ya. Nah, tugas dan tanggung jawabnya kan kita sebagai pertama kali kan sebagai perwira navigasi kan. Tapi di beberapa perusahaan itu enggak semuanya kita sebagai perwira navigasi. Terutama di perusahaan-perusahaan Korea itu kita justru kebalik sama Mualim 3. Pokoknya semua tergantung sama SMK perusahaan juga. Oh gitu. Jadi, SMK perusahaan, perusahaan ada SMK-nya juga atau SM manual. Di sini ada tugas dan tanggung jawab Mualim 3 sama Mualim 2. Di sini ada di sini. Sistem manajemen kapal ya. Ini betul. ya SMK-nya. SMK-nya nih. Nasidor International Shipping. Ada ISM manual. Nah, berhubung di perusahaan ini sesuai, jadi Mualim 2 tugasnya sebagai perwira navigasi, perwira radio sama perwira pendesain juga. Jadi sesuai kita untuk konten kali ini. Yang pertama-tama kita sebagai Mualim 2 tugasnya sebagai perwira yang bikin basic plan atau rencana pelayaran. Untuk lengkapnya kita bikin di konten berikutnya ya, yang lainnya. Soalnya itu panjang sekali. Jadi pertama itu berhubung kapal ini kita sudah punya doekdis, jadi kita nggak pakai paper cat lagi. Berarti paperless ya. Kita menggunakan ekdis. Untuk update-nya kita bisa langsung ke ekdis. Nah, ini kita punya doekdis. Ekdis pertama sama ekdis kedua. Ini ekdis pertama guys, itu yang ekdis kedua sama sih. Untuk update-nya itu fleksibel ya, nggak semua perusahaan sama. Jadi ada juga perusahaan yang bisa langsung mereka kasih filenya, kita langsung update ke ekdis juga ada. Tapi kebanyakan untuk perusahaan yang terutama perusahaan luar ya, itu kita harus manual ada sendiri Mualim 2-nya. Awalnya kita dapat email dulu dari Yuko atau Admiralty, Admiralty kan. Habis itu kita dapat email, lalu kita masukin ke software di komputer. Itu setiap provider itu masing-masing punya softwarenya masing-masing. Misalkan ada Chartcode, Chartboard, ada juga Wellback dan lain-lain. Insight, kalau Indonesia kita punya Insight. Nanti habis itu dari aplikasi itu kita update, baru kita ekspor masuk baru ke ekdis. Itu untuk ekdis. Untuk yang lain kita bisa daily, bisa weekly, sama monthly. Ya betul. Kita spill tugasnya pokoknya nih guys. Ini kita punya saksi. Ini saksi. MFF. Ada NBDB. Kita untuk makernya 1 maker semua, kita pakai Furuno. Pakai Furuno semua ya. Dan untuk konten ini sudah dijelaskan sama Kadet. Sudah dijelaskan sama Kadet yang daily test, MFF. Yuk. Oke, sekarang kita bahas tentang publikasi di kapal ya, buku publikasi. Dan kita ada 2 tipe publikasi.
ada yang pakai buku juga, terus ada juga yang pakai INP. INP itu yang sistem digital. Tergantung nanti perusahaannya pilih yang mana. Cuman kalau perusahaan sekarang kebanyakan sudah INP, jadi kita tetap harus punya bukunya. Tetap harus punya ya manualnya. Bukunya. Cuman sebagian buku yang harus ada itu paling enggak harus ada ini apa? Ada beberapa buku yang harus kita punya aplikasinya, terutama artikel mana, terus knowledge table, untuk kita memperhitungkan di Kompas Error ya. Yeah. Jadi nggak semuanya harus di digital. INP ya. Untuk INP-nya kita ada di komputer ini. Kita ada dua. Harus ada dua ya. Harus ada dua ya. Backup. Master INP, sama backup. ada ADP juga di sini juga. Bisa disipilkan. Oke. Ini tampilannya guys, INP-nya. Dan nggak harus semua kita punya ya, yang kita pakai aja cukup. Kita bayar di mana dan itu harus kita punya. Misalnya Indonesia ya kita harus punya Indonesia juga. Di sini juga ada spike-nya juga, spike bed. Ada juga spike bednya nih guys. Tuh. Untuk melihat bukunya kita bisa di sini juga. Berhubung kita punya dua nautical almanac, ada hardcover sama ada yang INP juga. Jadi kita bisa langsung cek di sini, dibaca-baca di sini. Nah, yang sini sama juga kan? Sama juga di sini yang juga backupnya. Yang paling dua tugasnya juga sebagai program desain juga kan. Kita harus pastikan di kapal itu obat-obatannya sesuai dengan apa yang ada di sini. Di sini International Medical gitu. Iya. Di sini ada keterangan juga buat mungkin perwira dua yang baru. Obat ini buat apa sih? Obat ini buat apa sih? Di sini ada juga penjelasannya. Sekarang obat ini apa ininya harus kontennya harus berapa, terus berapa dosisnya harus berapa, kegunaannya untuk apa, di sini ada semua. Ya, ada semua buat requisition juga ya kan? Misalkan ada beberapa obat-obatan yang kurang tahu, kurang familiar, yeah, sudah sedia semua yang harus ada di kapal, sehingga harus ada ini. Dan untuk yang berhubungan dengan narkotik list itu tidak boleh ada di hospital, harus ada di master cabin. Ya, di master cabin ya narkotik listnya ya. Master authority itu bukan punya kita. Tapi untuk kalau misalkan expired juga kita harus mintain juga. Jadi bikin listnya kan tetap Malem 2 ya? Ya, nulisnya Malem 2 dan untuk yang megang itu harus master. Master, oke. Kemudian lanjut. Tadi itu yang kita coba jelaskan tentang tugas dan tanggung jawab Malem 2. Cuman ya nggak sebatas itu sebenarnya, masih banyak. Cuman kita berhubung nanti durasinya panjang, nanti kita pasti konten lain aja ya. Dan sekarang kita sampai di kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk interview Malem 2 ya. Okay.